Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia, rahmat dan rizkinya. Dan terkadang yang Allah berikan kepada kita, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita sama sekali kita tidak sadari. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita satupun jarang kita ketahui. Bahkan kita tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bangun tidur. Auzubillah min dzalik. Kita ucapkan alhamdulillah ya, karena Allah luar biasa baiknya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ini menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ketahuilah kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana telah membimbing kita ya, yang dimana telah mengajarkan kepada kita semua yaitu kebenaran tentang agama Islam. Dimana siapa yang menganut agama Islam, maka dijamin pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan termasuk ke dalam ahli-ahli surga. Kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan semua kaum muslimin, kita doakan yang terbaik kepada mereka semua. Baiklah anak-anak, itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya flashback sedikit ya, saya ulangi sedikit inti-inti pelajaran kita pada bab pertama. Dakwah Nabi itu ada dua cara, yaitu cara yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang kedua secara terang-terangan. Adapun dakwah secara sembunyi-sembunyi ini hanya dikhususkan kepada keluarga karib kerabat terdekat saja. Jadi tidak untuk orang-orang yang lain. Nah, jadi itu ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi dikhususkan kepada keluarga, sahabat, karib kerabat terdekat. Nah, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, ini sifatnya lebih luas lagi, yaitu berdakwah kepada semua manusia ketika itu. Nah, kemudian Nabi berdakwah. Bagaimana tanggapan daripada kaum kafir Quraisy ketika itu? Pada awal Nabi berdakwah tidak ada sama sekali yang mendengarkan. Nabi tidak ada yang mendengarkan Nabi dalam berdakwah pada mulanya. Tetapi Nabi kita ketahui bersama tidak pernah putus asa, selalu berusaha, selalu giat untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya sedikit demi sedikit banyak yang mengikuti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Nah, Nabi dihina, dicaci, mau dibunuh, tetapi Nabi sama sekali tidak gentar. Bahkan semakin Nabi ditekan, semakin Nabi kuat, semakin Nabi gigih dalam berdakwah. Nah, gitu ya. Jadi ketika seseorang, jadi hikmahnya adalah tekanan itu bisa membuat
membuat diri kita ini kuat. Nah, tekanan, cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya. Nah, jadi jangan sekali-kali kalian berhusnuzon. Mohon maaf, jangan sekali-kali kalian bersuuzon atau berprasangka buruk terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah memberikan kita musibah, lalu kita suuzon, kita mengatakan Allah benci kepada kita, padahal tidak. Padahal cobaan, ujian itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita, yaitu tadi untuk meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bab pertama kita sudah selesai ya. Silahkan kalian buka halaman 20, bab kedua. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, buka halaman 22. Nabi Muhammad ya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Halaman 22 bagian A. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatikan baik-baik ya, saya bacakan dulu paragraf pertama. Memperbaiki perekonomian masyarakat. Kehidupan masyarakat Quraisy pada awalnya tidak baik. Banyak perilaku yang tidak terpuji dilakukan. Akibat dari perilaku yang demikian melemahkan perekonomian dan tata sosial masyarakat. Kita ketahui sebelum datangnya agama Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, keadaan kota Mekah ketika itu khususnya kaum Quraisy sangat kacau sekali. Dari segi akidahnya, keyakinannya, dari segi akhlaknya, dari segi keyakinannya ya. Nah, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malahan mereka menyembah berhala. Inilah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Tetapi yang dimaksud dengan kebodohan di sini adalah akhlaknya yang bodoh. Akhlak dan keyakinannya yang bodoh. Kalau terkait dengan akal, luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy itu pintar-pintar. Otaknya pintar-pintar, encer-encer. Kemudian yang dimaksud jahiliyah, kebodohan itu apa? Akhlaknya. Nah, kemudian diutuslah Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketika Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Paragraf kedua. Ketika berusia 20 tahun, Nabi Muhammad telah memprakarsai perjanjian damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilf al-Fudul. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekah. Nah, usia 20 tahun Nabi Muhammad memprakarsai suatu perjanjian, membuat suatu perjanjian agar perdagangan ketika itu tidak rugi. Dan perjanjian ini juga untuk senantiasa menolong orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Nah, perjanjian itu dikenal dengan Hilf al-Fudul, yaitu untuk membantu orang miskin dan orang-orang yang lemah ketika itu. Ya. Paragraf ketiga. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lebih giat lagi memperhatikan masalah-masalah sosial dan perekonomian pada masyarakat Quraisy. Masyarakat akan tenang dan khusyuk dalam beribadah apabila keadaan masyarakat itu tertib, tenang, aman, dan damai. Nah, setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sangat memperhatikan masalah sosial. Sosial itu apa sih? Sosial itu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, sehingga Nabi menciptakan persaudaraan yang baik. Meskipun berbeda agama, tetapi Nabi menciptakan suatu suasana yang baik, tidak bermusuhan,
senantiasa rukun, tidak saling membenci, tidak saling mendengki, dan lain sebagainya. Sehingga apabila itu sudah terjalin dengan baik, kerukunan sudah terjalin dengan baik, maka kehidupan akan aman, tentram, tertib, dan damai. Paragraf kedua halaman 23. Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara hidup, adat istiadat, dan kepercayaan jahiliyah, kemudian menggantikannya dengan ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Masyarakat Quraisy diajak untuk meninggalkan bagaimana cara mereka hidup, bagaimana cara mereka dalam beribadah. Nah, bagaimana siapa seharusnya Tuhan yang harus disembah? Itulah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, halaman 23. Dalam memperbaiki tata sosial masyarakat Mekah, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat senantiasa mengorbankan hartanya sendiri untuk membantu masyarakat miskin, padahal mereka sering mendapat cemoohan, hinaan, bahkan siksaan dari orang-orang Quraisy yang memusuhi Islam. Hal tersebut dihadapinya dengan ikhlas, sabar, dan tabah. Jadi dakwah Nabi Muhammad ini tidak hanya Nabi Muhammad sendiri yang memperjuangkan, tetapi ada dukungan dari para sahabat. Nah, memberi pelajaran kepada kita bahwasanya kita juga memerlukan seorang sahabat untuk senantiasa membantu kita. Ya, seperti itu ya. Paragraf ke-4 halaman 23. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan sistem perekonomian Islam dalam masyarakat. Nabi Muhammad dibantu para sahabat membentuk Baitul Mal sebagai badan keuangan negara. Beliau pun melarang praktik riba dalam jual beli. Dengan berlakunya ajaran Islam ini, kehidupan masyarakat pun menjadi tentram, nyaman, dan damai sehingga dapat khusyuk menjalankan ibadah. Halaman 23 nomor 2, kasih sayang kepada sesama. Yang A, sayang kepada anak-anak. Tolong diperhatikan baik-baik bukunya ya. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa kasih sayang kepada semua kalangan. Salah satunya berasal dari kalangan anak-anak. Beliau sering bersenda gurau dengan anak-anak para sahabat, memangku dan menggendong mereka. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya berhubungan dengan orang-orang dewasa saja, tetapi Nabi Muhammad juga senantiasa sangat suka sekali berhubungan dengan anak-anak kecil. Nabi sangat senang sekali dengan anak-anak kecil. Nah, sahabat itu punya banyak anak kan. Nah, kemudian Nabi suka nih bermain dengan anak-anak para sahabat itu. Nabi gendong dia, Nabi bermain berlari-larian dengan dia, Nabi cium dia, Nabi gendong dia. Luar biasa cintanya Nabi Muhammad kepada anak-anak. Bahkan cintanya Nabi Muhammad tidak hanya sampai kepada manusia. Cintanya Nabi Muhammad bahkan kepada binatang pun. Nabi Muhammad sangat cinta kepada binatang. Di rumah Nabi itu ada binatang dajit. Dajit itu binatang yang jinak. Binatang jinak yang senantiasa keluar masuk rumah. Ya, keluar masuk rumah, berlari-larian dia di rumah. Nah, binatang ini berlari-larian di rumah seperti kucing, ya kan, berlari-larian dia di rumah. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu datang, binatang itu langsung diam dan menundukkan pandangannya. Sebagai bukti apa? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad, penghormatannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi melaporkan kepada Nabi bahwasanya ada untanya sedang mengamuk, tidak bisa diam, tidak bisa diatur. Kemudian Nabi Muhammad bergegas mendatangi unta tersebut. Ketika Nabi Muhammad datang, berada di dekat unta tersebut berjalan dengan perlahan kepada Nabi Muhammad, ke arah Nabi Muhammad. Berjalan dengan perlahan
semakin menunduk dan sujud di depan Nabi Muhammad SAW. Sujud bukan artian menyembah di situ ya, tapi dalam bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Nah itulah luar biasanya. Dan binatang itu dan unta tersebut seketika langsung diam ketika Nabi Muhammad datang. Yang awalnya dia memberontak, ingin melukai siapa saja yang ada di depannya, datang Nabi langsung diam dia. Luar biasa. Kemudian unta tersebut berbicara dengan Rasulullah. Loh, kok Rasulullah bisa bicara dengan binatang? Bukannya yang bisa berbicara dengan binatang itu Nabi Sulaiman? Betul. Tetapi semua mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, itu luar biasanya Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Unta itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku dipekerjakan dengan sangat berat. Aku dipekerjakan dengan sangat berat, tetapi aku tidak diberikan makan yang cukup." Nah, disinilah Rasulullah melarang para sahabat untuk mempekerjakan binatang tetapi tidak diberikan makan. Mendengar ucapan itu, para sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah SAW, mulai detik ini kami tidak akan mempekerjakan unta-unta kami ini lagi. Mulai detik ini kami akan menjadikannya sebagai hewan peliharaan saja, dan kami akan rawat dia, dan kami akan memberi makan dia dengan banyak." Nah, luar biasa kecintaan Nabi SAW pada binatang. Dan ada keledai kalau tidak salah itu ya, namanya Ya'fur, binatang peliharaan Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, maka ini Ya'fur mengatakan, maka Ya'fur ini dia loncat ke dalam sumur yang kering. Dia ingin bunuh diri karena dia tidak ingin hidup lagi jika Nabi Muhammad tidak ada. Dia ingin mati saja rasanya ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Inilah luar biasa pelajaran kepada kita, bagaimana binatang yang selama ini kita anggap hina, yang selama ini kita anggap tidak memiliki akal, tetapi mereka jauh di depan kita mencintai Rasulullah SAW, sedangkan kita masih berdiri di tempat tanpa ada pergerakan sama sekali, tanpa ada usaha sama sekali untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syarat agar kita dikenal Nabi Muhammad di akhirat kelak, yaitu dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Ya Allah, kalau kita sama sekali tidak pernah bersolawat, bagaimana Nabi Muhammad mau mengenal kita? Bagaimana Nabi Muhammad ingin memberikan syafaatnya kepada kita? Nah, makanya perbanyak sholawat ya. 1000 sehari itu bersolawat, 1000 sehari, banyak sudah itu, lumayan lah. Halaman 23 tadi ya. Pada suatu hari Nabi Muhammad melihat adik dari Anas, pelayan Nabi, sedang menangis. Beliau pun bertanya kepada Anas bagaimana keadaannya dan mengapa ia menangis. Nah, Nabi punya pelayan namanya Anas. Anas ini punya adik. Nah, adiknya ini memelihara burung. Burungnya mati. Kemudian sedih sekali adiknya Anas. Kemudian dilihat oleh Rasulullah dan bertanya kepada Anas, "Ya Anas, adikmu itu kenapa?" "Ya Rasulullah, adikku binatang peliharaannya mati." Nah, kemudian Rasulullah mendekati adiknya Anas, kemudian menghiburnya. Dia peluk, dia cium. Dia hibur anak itu dari kesedihannya sehingga kesedihannya hilang. Itulah ya cintanya Nabi kepada anak-anak. Halaman 23 yang B, sayang kepada pelayannya. Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang pelayan bernama Anas bin Malik. Ia adalah anak yang cerdas. Lebih kurang 10 tahun lamanya Anas melayani beliau, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Selama melayani beliau, Anas tidak pernah dimarahi atau dibentak. Nah, pelayannya Nabi tadi kan, siapa namanya? Anas bin Malik. 10 tahun Anas bin Malik ini menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Masya Allah, subhanallah, menjadi pelayannya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Saya pun sangat mau sekali, meskipun menjadi pelayan, meskipun ibaratnya hanya menjadi pelayan, tapi itu sungguh kesenangan yang sangat luar biasa, kesenangan yang melebihi uang yang kita miliki, kesenangan yang melebihi harta yang menumpuk yang kita miliki. Luar biasa. Bisa melihat Nabi setiap hari, aduh ya Allah, itu senang sekali ya. Bagaimana keindahan wajah Rasulullah, bagaimana bau harumnya badan Rasulullah SAW, bagaimana harum keringatnya Rasulullah SAW. Ini si Anas selama 10 tahun tidak pernah dimarahi dan dibentak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat penyayang sekali. Ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah itu semuanya lembut, tidak ada yang menyakiti perasaan orang lain. Meskipun Nabi pernah marah, tetapi Nabi marah tidak sampai membentak, tidak sampai memarahi dengan memukul atau segala macam, tidak seperti itu ya. Karena Rasulullah adalah semulia-mulia makhluk. Semua makhluk mencintainya. Para malaikat mencintai, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Binatang cinta Rasulullah, seperti yang saya kisahkan tadi. Kita pun bisa mencintai Rasulullah. Jangan sampai kita kalah dengan binatang. Ya. Lanjut, pada suatu hari Anas disuruh Nabi Muhammad pergi ke pasar untuk mengerjakan suatu keperluan. Sampai di pasar, Anas melihat anak-anak yang sedang bermain. Ia menjadi tertarik dan ikut bermain. Ketika Anas sedang asyik bermain, Nabi Muhammad SAW datang dan memegang Anas sambil berkata, "Hai Anas, apakah engkau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu?" Anas menjawab, "Ya, aku pergi wahai Rasulullah." Nabi Muhammad SAW pun tersenyum dan tidak marah atas keteledoran Anas. Anas disuruh oleh Rasulullah untuk pergi kemana tadi itu? Untuk pergi ke pasar, karena ada beberapa yang harus dipenuhi oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ketika itu masih anak-anak, kemudian dia melihat di sekitaran pasar itu banyak anak-anak yang bermain. Nah, namanya anak-anak, jiwanya juga masih anak-anak ya kan si Anas. Kemudian dia ikut bermain dengan anak-anak tersebut. Kemudian didatangilah Anas oleh Rasulullah SAW dan melihat Anas ini sedang bermain-main. Nah, ya kan? Tetapi Nabi Muhammad tidak marah atas kelalaian Anas bin Malik dalam mengerjakan perintah Rasulullah. Malahan Rasulullah itu hanya tersenyum atas kesalahan yang dibuat oleh Anas bin Malik. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada semua umatnya. Tidak hanya kepada umatnya, kepada semua makhluk. Rasulullah mencintai mereka semua. Ya Allah, mudah-mudahanlah ya kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak sholawat kita. Kita perbanyak sholawat kita 1000 sehari ya, 1000 sehari ya. Targetkan 1000 sehari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah ketika kita senantiasa bersolawat, hati kita ini akan senantiasa
mencintai Rasulullah, hati kita ini akan senantiasa merindukan Rasulullah SAW. Bahkan bisa terjadi ketika kita larut dalam sholawat yang kita baca, kita bisa menangis karena kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ketahuilah, air mata yang kita keluarkan untuk mengenang Rasulullah SAW, demi Allah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak sholawat dan laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin sampai situ dulu anak-anak ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi saya ya di nomor WhatsApp saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum